Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang mulia, kita saksikan bayan subuh yang akan disampaikan oleh Ustadz Hamzah. Selamat menyaksikan. وقال الله وقال أيضا النبي وقال أيضا وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال أيضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun syahid. Sadaqallahu alladzi wa sadaqana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin ya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur yang patutnya kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur yang dimana kita sudah diberikan kenikmatan yang berlipat-lipat ganda yang Allah SWT berikan tidak kepada seluruh manusia, yang Allah SWT berikan tidak kepada seluruh makhluk, dan itu kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan Muhammad Rasulullah, yaitu dengan amal-amal kita. Masya Allah, dengan kalimat tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat ini kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipersaudarakan sesama muslim. Dengan kalimat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kalimat Muhammad Rasulullah kita menemukan jalan untuk beramal saleh dengan cara satu-satunya dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Allah SWT, bersyukurnya kita, Masya Allah, sudah bisa melaksanakan perintahnya Allah SWT, katanya sholat subuh, yaitu sholat yang dimana ada segolongan orang-orang yang tidak melaksanakan ketika di zaman Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka kelihatannya beriman kepada Rasulullah, beriman bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tapi mereka tidak melaksanakan sholat subuh dan sholat isya. Kenapa mereka? Karena sholat ini adalah termasuk sholat yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan pengorbanan bangun tidurnya, pengorbanan daripada malamnya, gelapnya, kantuknya dan sebagainya, tapi dengan keimanan yang kuat sehingga bisa meningkatkan daripada stamina dia untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka orang munafik. Mereka adalah orang yang tidak mampu melaksanakan sholat bersama Nabi di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dimana Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini, Masya Allah, saya sampaikan kepada banyak sifat-sifat yang dimana kita harus memiliki. Apabila kita bisa menguasai sifat tersebut, maka insya Allah Allah SWT akan memberikan kita kemudahan untuk menyempurnakan amal-amal kita, menyempurnakan daripada diri kita agar bisa melaksanakan perintah Allah SWT secara sempurna. Maka di Allah SWT ini memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kesempurnaan hanya dalam amal agama yang sempurna, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada zaman terdahulu, pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu zaman 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, itu mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mampu mengamalkan agama secara sempurna. Namun kenapa nih umat pada zaman akhir belum mampu mengamalkan agama sempurna? Karena ada sesuatu yang belum dimiliki oleh orang-orang zaman saat ini, yang tidak dimiliki, belum sempurna dimiliki oleh, seperti contohnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in terdahulu. Maka ada beberapa sifat yang dimana
dikedepankan oleh Nabi Muhammad SAW agar bisa melaksanakan perintahnya Allah SWT dengan sempurna. Yaitu bagaimana? Yang pertama, kita meyakini sebenar-benarnya yakin, ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Dalam ayat yang lain, Allah Taala wattaqullaha apa ya? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mati selain kalian mati dengan beriman dan beragama Islam, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian ada sifat yang dimana kita harus yakini, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kita mengeluarkan keyakinan Muhammad kita dan maksudnya keyakinan Muhammad SAW. Kemudian dari hal itu adalah salat khusyuk wudu, ya kan? Bagaimana kita konsentrasi batin. Salat itu adalah sarana agar kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kata solusi itu ada dua saat momen tertentu yang dimana kita harus berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu ketika kita sedang sholat, maka ya di saat itu kita sedang menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada-Nya. Kemudian yang kedua adalah berdiri di saat dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Di saat ini adalah dua keadaan yang dimana kita harus berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kemudian salat ini dalam fadilahnya di dalam ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan sungguhnya carilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Dengan sabar dan salat. Kalau bila mempunyai masalah, ya kan, dalam permasalahan ekonomi misalkan, permasalahan dalam keluarga, permasalahan dan sebagainya, maka kita cari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan sabar. Dalam ayat yang lain, keutamaan daripada salat itu as-salatu mi'rajul mu'min. Semuanya salat itu mi'rajnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala orang beriman. Dalam ayat yang lain, as-salatu khairul mawdu'. Sesungguhnya salat itu adalah sebaik-baik amal yang sudah ditetapkan, ya. Kemudian cara mendapatkan daripada salat ini, kita bagaimana kita dakwakan tentunya salat. Kemudian dalam sifat yang lain, yang pertama yang ketiga adalah bagaimana kita mengedepankan daripada ilmu kita mempelajari ilmu yang belum kita ketahui, dan bagaimana selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang penting ini kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan keadaan dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang setelah daripada itu, kita kedepankan daripada ikram muslimin, yaitu memuliakan saudara muslim. Kenapa harus memuliakan saudara muslim? Karena di situ ada perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dikatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi aunil akhi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba apabila hambanya menolong saudaranya. Kemudian dalam hal ini penting bahwa kita itu diberikan kalimat yang dimana kalimat ini Masya Allah besar sekali. Apabila diucapkan oleh seorang muslim di akhir hayat, maka akan bisa memberikan orang muslim tersebut masuk ke dalam surga yang Allah SWT. Dalam hadisnya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya seseorang yang mau meninggal sakaratul maut, dia ceritanya, saya pernah berkunjung kepada seseorang yang sedang sakaratul maut di depan Alfamart Indomaret tuh kan nyebrang. Di situ ada rumah. Di situ saya dipanggil sama bibi. Di mana di situ kita datangi orang yang sedang sakaratul maut. Lagi ngorok-ngoroknya itu kan. Iya kan? Ketika sedang seperti itu, Masya Allah. Itu saya lihat, Masya Allah, itu ajalnya memang kita tungguin, kita baca Yasin di situ.
sedang sakaratul maut itu, jadi sedang tidak sadarkan diri, dia seperti sedang sakit tapi tidak bisa tenang gitu. Maka ketika itu kita baca Yasin dan sebagainya, karena agak lumayan lama, sekitar setengah jam, itu masih seperti itu juga. Ya, akhirnya saya pergi ke tempat lain. Bibi juga kalau nggak salah pergi juga. Akhirnya kita dapat kabar, kita berangkat itu siang, itu kita dapat kabar sore beliau sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di saat itu Masya Allah meninggal. Itu masih cerita lagi, ada ketika saya di depan rumah nih, kan samping kan rumahnya Pak Hamami, depannya Pak Hamami, Rifki itu depannya Pak Marsudi namanya, almarhum. Nah itu waktu almarhum masih sakit ya, masih di atas kasur tuh sakit, sudah berbulan-bulan lah sakit yang lama. Itu beliau ketika sakit itu kan saya belum pernah jenguk, sekali jenguk bersama Pak Hamami, bapaknya Rifki ya kan, sholat. Kemudian kita datang ke rumahnya itu untuk jenguk sakit. Itu sudah keadaannya sudah tiduran, sudah tidak bisa berdiri lagi, sudah tidak bisa duduk lama lagi ya kan, hanya bisa tiduran saja. Kemudian minta sesuatu tinggal panggil kepada mbaknya di situ. Ketika kita sudah baca Fatihah segala kepada almarhum ya kan, itu ketika baca Fatihah segala doain ya kan, semoga disembuhkan penyakitnya ya kan, dan sebagainya. Setelah doa selesai, amin. Setelah di pertengahan doa ternyata Pak Hamam itu memperhatikan Pak Marsudi tadinya sebelum doa Al-Fatihah itu amin amin gitu kan, istilahnya amin amin gitu kan, tapi sebelum selesai doa sudah tidak ada responnya lagi. Sudah tidak ada responnya, maksudnya tidak bergerak atau tidak mengaminkan doanya lagi ya kan. Kenapa ini ya? Kenapa tidak merespon daripada doa-doa tersebut? Setelah saya doa amin amin rabbal alamin, akhirnya ternyata meninggal dunia. Masya Allah. Jadi itu pengalaman yang dimana saya menemani sakaratul mautnya seseorang, meninggal itu, Allah. Jadi Masya Allah, mau ditemani nggak sakaratul mautnya? Jadi saya udah 2 kali dan nemenin orang daripada sakaratul maut, Masya Allah. Jadi sakaratul maut itu dibicarakan, dimana di saat itu seseorang sedang ditampilkan daripada amal-amal dia. Sakaratul maut itu dimana akhir-akhir daripada kehidupan, yang dimana nafas itu sudah di tenggorokan. Biasanya dibicarakan seperti itu. Maksud nafasnya sudah di tenggorokan. Nah, nafasnya dimana akhir-akhir kehidupan itu. Jadi di saat itu dalam riwayat yang lain itu di riwayat lain dikatakan bahwa di saat itulah seseorang ditampilkan amal-amal dia ketika dulu. Wah, masa ini, wah ini dosanya ini, Masya Allah, dosa pernah ini, pernah itu dosanya, pernah ini, pernah itu ya kan. Maka ketika itu pernah juga katanya ditampilkan daripada dari syaitan juga. Oh, kamu ini ingatkan dengan dosa-dosa ini, ingat dengan dosa ini, diingat-ingatkan dosa-dosanya. Maka di saat sakaratul maut juga itu ditampilkan daripada kenikmatan sedikit ya. Maka pentingnya daripada kebiasaan seseorang. Apabila kita terbiasakan sesuatu amal-amal baik, maka insya Allah di saat itulah Allah berikan sakaratul maut itu akan diberikan jalan yang terbaik juga Allah. Maka dalam hadis lain ada man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min abwabil jannati sya'a. Jadi barang siapa yang meyakini bahwa sungguhnya la ilaha illallah, yaitu tidak Tuhan selain Allah, yusaddiqu qalbuhu lisanahu, jadi membenarkan daripada hatinya, membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, dakhul abwabil jannati sya'a, jadi akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia ketahui, yang ia hendak. Jadi kalau orang
meyakini daripada kalimat tersebut, maka Allah SWT memberikan fadilah. Sebagaimana cerita sahabat mau tadi, apabila seseorang itu meninggalkan, itu akan dibiasakan kepada apa yang sudah terbiasa dalam kehidupan. Jadi apabila dia sudah terbiasa daripada berzikir, seperti yang sudah dibacakan tadi, zikir la illallah dan sebagainya, insya Allah Allah SWT mematikan kita dalam keadaan berzikir. Amin. Ya Rabbal alamin. Kemudian yang kedepankan daripada sifat-sifat yang dimana itu penting daripada di hadapan Allah SWT dengan cara Nabi Muhammad SAW, yaitu sifat daripada ikhlas dunia. Ikhlas dunia itu mengikhlaskan daripada setiap amal kita. Jadi banyak amal-amal yang dimana Allah SWT itu akan memandang amal tersebut hanya dengan amal tersebut disertai dengan keikhlasan. Contohnya dalam ayat dalam hadis ini, akhlis dinaka ya'fik amalul qalbi. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah mewasiatkan kepada Abu Dzar, yang Sayyidina Abu Dzar ini ingin berpergian safar jauh, ingin bersafar jauh menjadi seorang pemimpin di negeri lain. Maka Nabi Muhammad SAW ini mewasiatkan kepada Sayyidina Abu Dzar itu, yaitu mewasiatkan akhlis dinaka ya'fika amal qalbi. Wahai Sayyidina Abu Dzar, ikhlaskanlah setiap amalmu, karena amalan ibadah apabila disertai dan keikhlasan itu akan mencukupi kamu. Allah. Dalam hadis yang lain, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang jasad kamu, tidak memandang jasad kita juga. Jasadnya nggak dipandang, mana ganteng, mana jelek, mana hitam, mana putih, mana tinggi, mana pendek, mana ada sebagainya, tidak dipandang. Dan tidak dipandang daripada harta kamu, punya mobil nggak punya mobil, punya rumah atau tidak punya rumah, mempunyai sepeda atau tidak punya sepeda, punya sarung atau tidak, ya kan, dan sebagainya. Itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dipandang adalah hati dan amalnya. Hatinya itu ikhlas dalam setiap amal-amalnya. Jadi amal-amal yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang disertai dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir daripada sifat yang dikedepankan oleh Rasulullah SAW adalah sifat bagaimana dakwah. Dakwah ini artinya mengajak, tapi artinya menyampaikan. Dari kalau orang sudah ngajak, pasti dia menyampaikan sesuatu. Mau ngajak apa nih? Mau ngajak bisnis MLM kan? Jika Bapak mengikuti saya untuk menjual produk ini, maka apabila Bapak bisa mengajak orang lain 10 orang, maka akan mendapatkan reward daripada 100 orang, ya kan? Apabila klien saya yang saya pelajari, apabila Bapak bisa mengajak 15 orang umroh, maka 1 orang gratis untuk Bapak. Wah, gitu. Iya, ada begitu dan sebagainya. Ini namanya dakwah mulai tadi. Tapi bedanya orang Nabi Muhammad SAW adalah dakwah mengajak, tapi itu menyampaikan daripada agama-agama yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang ditawarkan adalah agama. Masya Allah. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yaitu tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam lain, dalam yang lain, ya ayyuhalladzina amanu hal nadullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Ya wahai orang-orang beriman, hal nadullukum ala tijarah, mau enggak saya tawarin nih suatu perniagaan perdagangan, ya kan, MLM lah gitu istilahnya. Mau nggak nih bisnis nih sama kita ngeyam, ya kan? Ya gitu. Al tijarah kepada suatu perdagangan, mau nggak? Nah, yaitu apa? Perdagangan apa yang Allah SWT tawarin kepada kita dalam ayat tersebut? Tu'minuna billah wa rasulih. Kamu beriman kepada Allah SWT dan beriman kepada Rasulullah SAW. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjihad di jalan Allah SWT. Dan kamu berjihad itu memperjuangkan agama Allah, bagaimana
mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi amwalikum wa anfusikum. Wah. Jadi berjihad itu bukan seperti infak sedekah. Jihad yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan itu bukan jihad harta. Kalau jihad harta itu orang duduk punya duit kasih nih. Tuh saya jihad tuh, udah tuh ambil duitnya buat masjid. Tuh ambil duitnya ya kan buat terowongan, buat rumah sakit, orang sakit, buat keperluan, buat utang dan sebagainya. Bukan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bi amwalikum wa anfusikum. Sudah dengan hartanya, dengan dirinya juga. Jadi dirinya suruh ikut juga. Jadi suruh ikut juga dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang yang sudah mengorbankan daripada diri dia, mengorbankan daripada waktu, mengorbankan daripada harta dia, maka Allah SWT memberikan ganjaran, yaitu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itu adalah sesuatu yang lebih baik jika kamu mengetahui. Nah, setelah ayat ini nih adalah fadilahnya orang yang mengajak orang lain kepada Allah SWT, yaitu yaghfir lakum dzunubakum. Yaitu yang pertama itu akan dihapuskan seluruh dosa-dosanya. Apabila kita mengajak orang lain kepada Allah SWT, maka akan yaghfir lakum dzunubakum, akan dihapuskan seluruh dosanya. Nah, yang paling terakhirnya ya ketika sudah meninggal ini, yaitu ayat seterusnya, wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, ya kan? Akan diberikan surga yang dimana surga itu terdapat tajri min tahtihal anhar, terdapat daripada bawahnya itu adalah sungai-sungai. Allah, tajri min tahtihal masa kalimatun fi jannatin, dan itu adalah tempat surga yang bernama surga Aden. Allah. Fi jannatin zalika khairul lakum in kuntum. Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang lebih baik jika kamu mengetahuinya. Maka hadirin Allah SWT, Allahu Akbar, daripada pentingnya mengajak orang lain kepada Allah SWT, ini adalah tugas kita. Bagaimana kita mengajak daripada minimal yang dekat kita. Dalam ayatnya yang ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian, ku anfusakum, jaga diri kalian, jaga diri, ya kan? Wa anfusakum wa ahlikum, dan jaga keluarga kalian, jaga dari apa? Bukan dari kemiskinan, masya Allah, bukan dari tidak mempunyai jabatan, hindarkan dari kalian, bukan dari apa namanya mendapatkan warisan yang banyak, bukan, tapi jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Maksudnya yang dihindarkan daripada neraka itu harus seperti apa? Dalam ayat yang lain dijelaskan, wa'mur a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah olehmu wa'mur ahlaka bis-shalati wa'mur ahlaka bis-shalati, dan perintahkanlah kepada keluargamu. Nah, ini dijelaskan dalam ayat yang lain. Dan perintahkanlah kepada keluargamu dengan sholat. Allah. Jadi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari nerakanya adalah bagaimana kita mengajak mereka untuk sholat, untuk menjaga daripada sholat lima waktu, yang dimana sholat ini akan mencegah kamu dari api neraka nanti. Kemudian fadilahnya dari itu, la nas'aluka rizqan, sesungguhnya kami ini Allah tidak memberi rezeki, tidak meminta rezeki. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, akan tetapi Allah SWT akan memberi rezeki kepada kamu. Wal aqibatu lil taqwa, dan sesungguhnya akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Masyaallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu bukan orang yang lebih kaya, bukan orang yang punya mobil, bukan orang yang punya Lamborghini, punya mall, ya kan? Bukan yang punya apa tuh namanya tuh, kalung-kalungan emas, punya apa tuh? punya kalungan dan sebagainya. Bukan harta-harta yang
yang di mana Allah SWT melihat itu adalah suatu kemuliaan, bukan. Innakum minallahi atqakum. Yang Allah SWT lihat kepada orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa Allah. Maka ulama-ulama Allah, ulama-ulama para habaib dan semuanya itu adalah harus orang-orang yang kita muliakan, ya kan? Maka daripada pentingnya mengajak orang lain kita kepada Allah SWT, bagaimana kita siap untuk dakwahi orang-orang yang kita sama-sama islah diri, memperbaiki diri kita dan mengajak orang lain untuk sama-sama memperbaiki dirinya masing-masing. Insyaallah kita akan sampaikan insyaallah. Ya, daripada semoga kita semakin semangat untuk apa namanya satu hari terakhir ini dah Allah. Jadi insyaallah kita niat mengamalkan dengan maka semoga daripada hidupnya kita di sini di rumahnya Allah SWT dengan kita niat nawaitu itikaf fi hadzal masjid madudtu fihi lillahi ta'ala, takutnya kamu Allah SWT itikaf di sini selama sampai sini kita enggak paham. Orang yang itikaf dari maghrib ke isya aja itu Allah berikan ganjarannya, dia akan jauh dari neraka sejauh 3 parit. 3 parit itu dari antar bumi dan langit. Apalagi yang sudah itikafnya nih, kalau sekarang ini sampai isyraq nih, itu Pak, sebelum ada suatu isyraq akan diberikan pahala seperti haji makbul, haji kabul, sempurna itu ya. Daripada amal-amal tersebut, semoga Allah SWT berikan kita kemudahan untuk istiqomah selalu beribadah Allah SWT, diberikan kesabaran dalam hayat tadi, diberikan rezeki, dipanjangkan umur. Siapa nggak tahu gitu. Yang dimana panjang umurnya dipanjangkan umur taat karena taat kepada Allah SWT. Masya Allah, semakin bermanfaat bagi orang lain. Ya. Maka memang itu saja yang dapat kami sampaikan daripada akhir kalam. Semoga Allah SWT memberikan kita salah ini daripada diri saya sendiri, dan saya minta ampun kepada Allah SWT jangan tidak berbuat sekalian. Kemudian kita tutup doa kita dulu majlis. Subhanallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.